Makanya kan di sebagian daerah ada istilah badak kupat. Iya, badak kupat. Ada badak kupat itu. Beli baju baru juga kesunahan apa bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, jadi ini kita akan mendekati Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ini apa yang kesunahan apa yang perlu kita perhatikan, bahkan kita lakukan. Barang siapa yang puasa 6 Ramadan dan mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Karena 30 hari hitungannya 1 hari kali 10 kan 300. Yeah. Kemudian 6 kali 10 60. 360 hari. Itu berarti setahun hijriah. Dan tidak harus langsung tanggal 2. Ya, terus sih. Enggak harus 2, 3, 6. Yang penting selama bulan Syawal. Yang penting selama bulan Syawal. Saya sendiri tuh kalau tanggal 2, 3, 4 kesulitan. Karena ada undangan makan-makan. Undangan makan-makan kebanyakan itu. Jadi tidak harus tidak ada istilah keafdolannya 2 Syawal sampai berturut-turut 6 hari. Ya, afdolnya sih mulai tanggal 2 sampai. Afdolnya. Iya, makanya kan di sebagian daerah ada istilah badak kupat. Iya, badak kupat. Ada badak kupat itu. 2 hari puasa lagi tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ke-8 baru. Itu lebih yang meriahnya di situ. Iya, meriahnya di tanggal 8. Seperti di daerah Buntut Pesantren Cirebon itu. Oh, gitu. Di tempatnya adik saya itu. Di tanggal 1 hanya sholat saja. Setelah itu ya nggak ada aktivitas apa-apa. Nggak ada, paling mereka di rumah. Jadi nanti silaturahmi secara besar-besaran itu di badak kupat. Iya, di badak kupatnya. Hari ke-8 ya. Hari ke-8-nya. Ya, kalau di kota itu, Gus, artinya ya badak ya gisus, saya wenis pada gisus, giline rame dan sebagainya, gitu, toko rame. Ya sudah, ber Idul Fitri sholat ya selesai, paling salaman-salaman sama satu RT baru kan maring pantai. Jadi para pantai ya maring gunung ya. Jadi menariknya bahwa istilah badak kupat ini ternyata berarti benar-benar menghidupkan sunnah Nabi. Jadi dilakukan, berarti termasuknya itu setiap daerah punya karakter sendiri ya, Gus. Kalau di sini terus terang belum berlaku. Belum berlakunya. Badak ya sehari itu top. Iya. Puasa Syawal. Nah, terus begini, Gus. Pada saat sebelum berangkat itu memang kita harus makan dulu ya, Gus. Nggak harus sih. Jadi sunnahnya kalau hari raya Idul Adha itu makannya sebelum berangkat. Sebelum berangkat sholat hari raya. Sunnah. Idul Fitri. Idul Adha. Idul Adha. Makannya sebelum. Iya. Idul Fitri. Idul Fitri. Iya. Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Tapi kalau Idul Adha setelahnya. Berarti pelaksanaan sholat Idul Adha dengan Idul Fitri biasanya lebih kasih Idul Adha. Iya, karena nanti untuk nyebelah sih. Dan kalau Idul Fitri agak siang, kon pada sarapan di situ. Berarti besok lu sarapan dulu. Berarti makan enak juga bentuk rasa syukur ya, Gus. Betul. Terus kelambiannya sudah beli kelambiannya belum, Gus? Alhamdulillah. Sudah banyak THR masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sudah dapat THR dari beliau. Gitu. Sarung tapi si citok. Bolongannya loro, Bang. Nah itu membeli baju baru juga kesunahan apa bagaimana, Pak? Nah, kalau membeli baju baru untuk lebaran apa? Yang beli baju untuk, kalau beli baju sih kamu kan udah punya keluarga kan, tanggungan kan, itu malah
Ini bahasnya lebih luas lagi. Kewajiban suami itu memberi baju ke istri itu malah setiap musim, bukan setiap lebaran. Oh, iya. Jadi kalau Memberi makan enak juga. memberi makan enak juga setiap minggu 2 kali. Nah, Kalau baju musim panas dikasih yang baju yang adem. Nanti musim dingin beliin baju yang hangat. warna mantel, Selimut. hujan, kan sempromo. Itu kewajiban itu. Nah, terkait Idul Fitri juga ini banyak sekali juga. Walaupun kita tidak bisa apa istilahnya melaksanakan sholat Idul Fitri juga itu sunnah ya. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, ada orang yang takbiran sampai pagi ternyata nggak melaksanakan Idul Fitri. Atau bahkan sing ora tahu nun sewu. Ki ora tau keton salat. Ya wong Buddha berarti. Idul Fitri mangkat. Ya wong Buddha berarti. Loh, kok bisa? Mlebune berbeda. Oh, Buddha melebuna. Nah, begini Gus. Mungkin juga bisa terjadi di sini. Pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri, ada imam yang lupa membaca takbir yang 7 kali. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kalau sudah, misalnya dia sudah membaca a'udzubillah, sudah membaca ta'awud, ya nggak usah diulang. Itu menyebabkan rusak nggak? Batal Ya, nggak? enggak. Misalkan, nah itu tadi, sudah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim, dia teringat belum baca takbir. Itu sholatnya gimana? Ya nggak batal juga, cuma jadi makruh lah. Tapi nggak batal. Dan tidak perlu sujud Nggak. sahwi. Berarti hakikatnya ya, cuma kadang-kala kan gini Gus. Nah, ini makmumnya juga kadang ngageti Gus. Bingung ya. Ngono sholat setahun sepisan wis salah itu. Oh, nongkono ora takbir ping 7 kaya ora. Nah, begitu. Makmumnya wis subhanallah we. Tapi makmum juga tidak perlu mengingatkan itu, Gus. Kalau belum membaca ta'awud sih nggak apa-apa. Kalau belum membaca ta'awud. Kalau sudah membaca ta'awud kita nggak boleh. Ya, ini juga pemahaman untuk para makmum. Kalau namanya manusia, misalkan kok imam sholat id kok terlupa dia nggak baca takbir yang 7 kali atau yang 5 kali itu tidak perlu baca subhanallah. Karena itu tidak baca pun tidak apa-apa, sunnah. Jadi nah, semoga besok itu benar-benar Idul Fitri tidak hanya hari makan-makan ya Gus, tapi betul-betul kembali suci. Saya juga minta halalnya jenengan Gus. Sama-sama. Mbok saya ada salah kata. Oke. Tapi sebelum minta maaf sudah saya maukan. Sudah. Saya kan orang baik hati ya. Nah juga mungkin Gusnya apa nanti ada momen khusus mengucapkan selamat Idul Fitri ya, nanti untuk pemirsa. Jadi yang jelas saya selama dengan jenengan bergaul dengan jenengan, saya juga karena saya tidak ingin akan bangkrut dalam Idul Fitri kalau belum selesai ada ganjalan dalam hati. Nah, tapi ada seperti ini Gus. Ini orang dizolimi. Terus dia itu orang kelalen. Nah, Bada pun masih menyimpan rasa orang kelalen itu karena dia merasa disakiti. Itu bagaimana? Yang menyakiti udah minta maaf belum? Belum. Ya suruh minta maaf yang menyakiti itu. Kalau tidak mau minta maaf, ya dosa besar. nah kita sudah memaafkan.
Kalau udah maafkan ya udah. Ya artinya berarti tidak perlu ada acara maaf-maafan gitu. Jadi istilah hal biasa itu kan sampai ngerasain nyolong haram, jaluk halal. Yang ngerasain sampean haram, jaluk halal. Jadi ini halal bihalal. Nah, Mung ada keterangan begini, barang siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, maka jangankan masuk surga, bau surga pun nggak bisa mencium dia. baunya saja. Padahal bau surga bisa dicium dalam jarak 500 tahun. Itu Kenapa? 500 tahun udah bisa mencium bau surga itu. Nggak bisa mencium, apalagi masuk. Itu orang yang dimintai maaf tapi tidak mau maafkan. Kadang-kadang anak wong sing Jawa ora. Nah, Pari pasen dadi banyu ora kadang nyiduk, dadi lemah ora kadang nambah, dadi godhong ora kadang nyewek. nyuwak. Nah, semreset itu dia ngomong kayak ganu misalnya. Itu orang yang Nah, berarti kan itu orang yang dizolimi. Ini dolimi. Kalau orang itu akhirnya dia selesai dengan dia, ya udah saya maafkan dia sekalipun dia tidak minta maaf, itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bagus, sedekah. Sedekah ya. Ya, sedekah bukan hanya harta benda, termasuk sedekah maaf juga. Jadi Idul Fitri menjadi ibadah kolbu kita, seperti keterangan tadi Gus Atik, sebuah kesunahan kita membaca apa yang dianjurkan oleh Rasulullah subhanallah bihamdi 300 kali di hari raya tersebut. Kita melakukan beberapa kesunahan, semoga Idul Fitri ini kita menjadi lebih baik lagi, suci dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu Gus? Ya. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan Ramadan. Selamat mudik. Selamat mudik. Ya, yang mudik-mudik hati-hati di jalan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ngantuk ya berhenti. Nah, jangan memaksakan karena keluarga yang mencintai panjenengan semua itu menunggu dengan harapan yang luar biasa. Jadi jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Terima kasih Gus keterangannya. Sama-sama. Taqabbalallah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.